Santapan Harian Jumat 24 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-31, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-24. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan kaki serta tangan kami siap untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami bertelut. Amin. Bilangan 31 ayat 1-12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel terhadap orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian dan melakukan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Lalu dari kaum-kaum Israel diserahkan 1.000 orang dari setiap suku. Semuanya 12.000 orang bersenjata untuk berperang." Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar yang membawa perlengkapan tempat kudus, dan nafiri-nafiri pemberi bunyi peringatan. Kemudian mereka berperang melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan membunuh semua laki-laki. Selain orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh Raja Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Mereka juga membunuh Bileam bin Beor dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, serta menjarah segala hewan, ternak, dan seluruh kekayaan. Semua kota kediaman serta segala perkemahan mereka dibakar. Mereka mengambil seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan, serta membawa tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa, Imam Eleazar, dan umat Israel, ke perkemahan di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Sahabat Santapan Harian, Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi umat-Nya. Karena itu jangan heran jika Allah akan membalaskan kejahatan yang dilakukan orang terhadap umat-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk melakukan pembalasan terhadap orang Midian. Semua suku ikut berperang dengan masing-masing suku menyediakan 1.000 orang untuk berperang. Tentara Israel kemudian membunuh orang Midian, termasuk kelima raja Midian dan juga Bileam bin Beor. Allah begitu murka terhadap orang Midian karena Bileam, yang adalah orang Midian juga, yang mau mengutuk Israel demi uang, tetapi gagal. Kemudian berstrategi memakai orang Moab dan Midian untuk mengajak orang Israel menyembah Baal Peor. Nama Bileam sengaja disebutkan bersama kelima raja Midian itu. Tindakannya yang memberi nasihat kepada perempuan-perempuan Midian agar membujuk laki-laki Israel menyembah Peor membuat Allah sangat murka. Murka Allah tidak hanya terlihat dari caranya menghukum bangsa Israel, yaitu mematikan 24.000 orang Israel. Akan tetapi, Allah juga murka terhadap penyebab dari penyembahan kepada Baal Peor tersebut, yaitu
Bileam dan orang Midian termasuk para perempuan yang dipakai untuk menjerat laki-laki Israel. Allah kita yang adil dan kudus akan menghukum siapapun yang berdosa, termasuk umat-Nya. Orang yang menyebabkan orang lain, terutama umat-Nya, berdosa juga akan dihukum. Yesus juga mengatakan bahwa Ia akan memberikan hukuman berat kepada orang yang menyebabkan yang kecil di antara orang percaya berbuat dosa. Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi batu sandungan. Kita harus berhati-hati supaya bukan saja kita sendiri tidak melakukan dosa, tetapi juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain melalui perkataan maupun tindakan kita, karena perbuatan demikian merupakan dosa serius di mata Allah yang sangat tidak dikehendakinya. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, mampukanlah kami untuk hidup dalam cara yang menyenangkan hati-Mu dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Ajar kami untuk selalu menunjukkan kasih, pengertian, dan dukungan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.